kasus anak anggota DPR nonaktif yang menganiaya korban hingga tewas. Saudara, polisi mengungkap sakit hati menjadi motif utama Gregorius Ronald Tanur menganiaya kekasihnya hingga tewas. Ronald kini juga terancam pasal pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penyidik Polres Surabaya mengungkap motif anak anggota DPR nonaktif Gregorius Ronald Tanur menganiaya kekasihnya hingga tewas. Polisi menyebut tersangka menganiaya korban karena sakit hati yang berujung cekcok. Saat menganiaya korban, tersangka Ronald juga berada di bawah pengaruh minuman keras. Polisi akan memeriksa kejiwaan tersangka yang tega menganiaya dan merekam korban yang sudah dalam kondisi sekarat. Tersangka juga akan menjalani tes urin untuk memastikan mengkonsumsi narkoba atau tidak. Sakit hati karena ada cekcok. Soal apa? Cekcoknya biasa karena yang bersangkutan masih terkonti dengan alkohol. Nantinya soal tes urin dan tes kejiwaan nantinya gimana? Nanti kami sampaikan. Tapi sudah dilakukan tes kejiwaan atau belum? Sudah. Hasilnya dan? Sudah. Untuk tes urin? Untuk tes urin nanti kami sampaikan lain waktu. Sementara kuasa hukum keluarga korban Dini Sera menyebut mendapat intervensi dari keluarga tersangka Ronald. Adik korban bilang didatangi seseorang yang mengaku anggota DPR untuk menyerahkan santunan. Dalam video ini saya sampaikan bahwasanya keluarga menolak segala bentuk pemberian apapun, apakah itu santunan, apakah itu uang tali asi, yang sifatnya adalah untuk mengintervensi jalannya proses hukum yang berjalan. Artinya, jika ingin memberikan santunan, memberikan tali asi, maka berikanlah tali asi itu tanpa adanya embel-embel perdamaian, pencabutan perkara, dan lain sebagainya. Keluarga korban dengan tegas meminta pelaku penganiayaan Gregorius Ronald Tanur dihukum seberat-beratnya. Ya saya sih pengennya dihukum seberat-beratnya gitu ya. Kita kan nggak bisa ada yang kuasa hukum, mungkin ada ya polisi apa gimana yang bebaskan, gimana gitu saya nggak tahu. Ya pengennya sih saya pengen dihukum seberat-beratnya. Gak pernah cerita dia disiksa atau bagaimana, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah disiksa apa gimana gitu, nggak pernah. Usai gelar perkara, penyidik Polres Surabaya akhirnya menjerat tersangka Gregorius Ronald Tanur dengan pasal pembunuhan. Selain pasal pembunuhan, tersangka juga dijerat dengan pasal penganiayaan dengan hukuman ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Semanka TV. Jurnalis Semanka TV, Nadifa, sudah siap di Jawa Timur dengan laporan terkininya. Diva, pasal yang digunakan penyidik berubah setelah gelar perkara. Awalnya, pasal penganiayaan kini menjadi pasal pembunuhan. Apa dasarnya, Nadifa? Baik, dari hasil rekonstruksi tertera yang sudah dilakukan tim Naskim itu, terungkap fakta bahwa tersangka Ronald Tanur tidak mengucap kalimat awas kepada korban, di mana pada saat itu posisi Dini Sera ini duduk di lantai dengan bersandar di sisi kiri mobil milik tersangka dengan kondisi yang lemas. Dalam kondisi tersebut, tersangka Ronald Tanur mengajak Dini untuk langsung pulang menuju apartemen milik tersangka yang berada di Surabaya Barat dan langsung masuk ke dalam mobil milik tersangka tanpa mengucap kata awas. Yang dimana kalau kita melihat kondisi tersebut, kemungkinan besar tersangka melajukan mobil yang ini bisa melukai korban yang saat itu posisinya belum masuk mobil dan tengah duduk di lantai dengan bersandar di bagian sisi kiri mobil. Hal itu yang mendasari polisi merubah pasal yang disahkan terhadap Ronald Tanur yang sebelumnya, yaitu pasal 351 ayat 3 dan juga 359 KUHP tentang penganiayaan berat yang menimbulkan kematian berubah menjadi pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan sebetulnya penetapan pasal pembunuhan ini sudah dari diskusi yang cukup panjang.
Dimulai dari polisi menerima laporan awal pemaksaan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi hingga pemeriksaan saksi. Dan apa yang ditetapkan oleh polisi mendapat apresiasi dari keluarga korban, yang dimana sejak membuat laporan awal ke polisi, kuasa hukum korban sudah menetapkan dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan berikut wawancara selengkapnya dengan kuasa hukum korban. Saya sebagai kuasa hukum yang akan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Polrestabes Surabaya. Bagaimana akhirnya pasal 338 ini dijadikan sebagai pasal primer, yang artinya sebagai pasal pokok dalam kasus yang kami laporkan ini. Tentunya ini menjadi perhatian bagi kami untuk terus mengawal proses hukum. Perkara ini akan berjalan dengan maksimal. Dari informasi, keluarga korban ini menerima ada tawaran dari pihak ketiga terkait sumbangan. Namun, dari keluarga korban secara tegas menolak dan tidak ingin ada intervensi terhadap proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Sedangkan dari ayah tersangka membantah melakukan intervensi yang tengah berlangsung. Intervensi yang saat ini berlangsung dan menimpa anaknya yang menjadi tersangka penganiayaan terhadap kekasihnya bernama Dini Sera. Baik, Nadifa, kemarin setelah diadakannya gelar perkara, polisi mengatakan akan memeriksa juga kejiwaan dan juga urin dari tersangka tersebut. Sudahkah ada hasilnya? Betul, tes kejiwaan dan urin sudah dilakukan oleh tersangka Tanur. Namun pada saat ini, hasilnya seperti apa belum disampaikan secara resmi oleh tim Satreskrim Polres Surabaya, dan tentu saja kami masih menunggu bagaimana hasil dari tes urin dan juga tes kejiwaan yang sudah dilakukan polisi terhadap tersangka. Nadifa, terima kasih telah melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.